Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, di malam hari ini kita kembali bersyukur dan memuji Allah Subhanahu wa taala karena masih memudahkan kita seluruhnya untuk duduk bermajelis dalam rangka mengkaji sebuah ilmu yang sangat agung, yaitu ilmu nahwu, yang dimana ilmu ini merupakan ilmu usul, wasilah yang akan mengantarkan kita untuk memahami Al-Quran dan memahami hadits Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Baik. Udah. Apa itu fa'il? Fa'il. Ya, secara bahasa itu apa kaidahnya fa'il? Udah. Ya buka buku. Irwan. Berarti dia kaidahnya terletak setelah fi'il ma'lum. Jadi kalau ada fi'il ma'lum maka cari apa? Cari fa'il. Kalau diubah ma'lum ke majhul berarti cari fa'il atau tidak? Tidak butuh lagi fa'il. Miqdad, apa itu naibul fa'il? Terletak setelah fi'il majhul. Contohnya apa? Yadribu Zaidun. Ya, yadribu Zaidun berarti naibul fa'il. Ya, cocok mi Syahrul. Yadribu Zaidun katanya. Zaidunnya naibul fa'il di situ. Sudah cocok? Sudah ditahu ki? Bilang begini saja, cocok atau tidak? Yadribu Zaidun. Zaidunnya katanya naibul fa'il. Betul Pak Firman? Nah, kalau orang lagi safar sama Ustaz itu bertambah ilmunya. Betul? Bayat katanya Miqdad yadribu Zaidun. Zaidunnya itu naibul fa'il. Berarti mau berubah pikiran? Berarti contohnya apa kira-kira? Duriba. Berubah jadi fi'il madhi. Ya itu tadi yadribu. Ubah ki. Yadribu tadi menjadi yudribu. Ya berarti yudrabu apa? Yudrabu Zaidun. Tadi kalau antum baca yadribu Zaidun, berarti Zaidunnya sebagai apa? Fa'il. Apa itu mubtada Habibi? Yang dia apa? Tidak kemasukan amil. Yang kosong dari amil.
Kalau kaidah singkatnya berarti apa? Dia adalah isim di awal. Nah, isim ma'rifah di awal kalimat. Pas biar itu khobar. Tidak itu, tak ada itu. Kalau khobar ada penyakitnya dia, ada mubtada'nya. Khobar ini sudah bahasa kita. Ya, khobar itu kabar. Nah, isim marfu yang tidak mansub. Nah, isim marfu sambungi dan jali yang terletak setelah isim yang disandarkan kepada mubtada. Sama aja tadi, isim marfu yang terletak setelah mubtada, tapi terkadang juga khobar itu jawi, tidak langsung. Berarti yang mana definisi yang benar ini? Kita atau denjaling? Kalau denjaling tadi nak buka memang bukunya tak kuliah, pernah jawab. Ini terhalang kita sama Pak Ude, tidak bisa dilihat. Isim yang disandarkan kepada mubtada. Jadi kalau ada mubtada, cari khobar. Nah, kalau ada fi'il ma'lum, cari apa? Cari fa'il. Kalau ada fi'il majhul, cari naibul fa'il. Kalau ada mubtada, maka cari khobar. Abu Abdillah, ada berapa khobar? Iya, ada berapa? Iya semuanya. Masa satu ya? Khobar mufrad, khobar ghair mufrad, cuma 2. Oh tambah lagi, itu mau dulu. Ummu nadira, khobar ghair mufrad ada berapa? Apa itu? Yang jumlahnya ada Ummu Tirafi di belakang? Ada? Ada berapa khobar yang merupakan syabih bil jumlah? Jangan dibuka-buka bukunya. Kendara itu kedengaran bunyinya. Kemarin yang ada siapa? Rahmah. Ada Rahmah di belakang? Coba disebutkan khobar yang berupa syibuhul jumlah. Tidak ada? Pasbih di belakang Rahmah. Nah, coba disebutkan. Tadi ada suara kertas ku dengar. Ganti. Demaing. Enggak jadi juga, dah buka ibu kuna. Safar lah mana tadi saya lalu. Kita juga muroja ki. Syahrul itu enggak muroja dia. Yang sibul jumlah Syahrul. Apa itu? Jumlah? Apa balik? Ingat dulu. Oh, kita cukup kami dulu baru kita ingat. Ay lama. Bertanya itu atau menjawab? Jar majrur sama satu pi. Apa? Ay, moroja dikit. Ada Ummu Fatimah di belakang?
Tidak ada. Ada. Ada Ummu Fatimah? Kalau tanya jawab seperti ini diam-diam semua. Pak Saleh, ada berapa yang syibhul jumlah? Hah? Apa itu? Bukan saraf Pak Saleh, zorof. Iya, zorof. Nanti ada zorof, ada sorof. Kalau sorof berarti ilmunya. Zorof. Zorof ini terbagi dua lagi. Hah? Iya. Zorof apa itu? Bahasa Arabnya. Beda, bukan isim makan, bukan. Belum pergi bahas itu. Itu sorof, itu isim makan sama di maf'ul fi nanti itu. Apa salah? Ada jadi zorof zaman dan zorof makan. Zorof zaman nanti ini akan ada nanti dihafal nanti di pembahasan maf'ul fi. Dan zorof makan, dia berkaitan dengan waktu. Kalau zaman intinya misalnya al-yawma, al-laila, gudwah, bukra, sobahan, masaan, mathalan, misalnya yang lain. Kalau yang makan misalnya apa? Amama, khalfa, tahta, fauqa, indah, dan selainnya. Dia bagi catat gitu loh Pak Mikdad. Terlalu semangat. Kemarin khobar berupa apa yang sudah dijelaskan? Khobar berupa mufrad dan khobar berupa jumlah ismiyah. Khobar mufrad mudah kan? Kalau khobar jumlah ismiyah, kenapa dinamakan jumlah ismiyah? Karena khobarnya diawali oleh isim. Itu ya. Sekarang sisa 3 lagi. Apa itu? Khobar jumlah fi'liyah. Mustatir kika bang, bismillah. Oh iya, tunggu tulis kali. Ya, mau bertanya apa? Padahal lupa menjelaskan ini. Jumlah dia 2 kata. Sudah jelas Mina? Kalau mufrad 1 kata walaupun banyak maknanya. Kalau jumlah dia 2 kata. Sekarang jumlah fi'liyah. Kenapa dinamakan jumlah fi'liyah? Karena khobarnya nanti diawali oleh fi'il. Itu kebalikan dari jumlah ismiyah. Kalau jumlah ismiyah diawali oleh isim. Kalau jumlah fi'liyah diawali oleh fi'il. Misalnya kita bilang Zaidun Zaidun yaktubu ad-darsa. Ini contoh, sudah jelas tulisan di sini. Zaidun yaktubu ad-darsa. Perhatikan kalimat ini. Kira-kira yang membuka kalimat ini isim atau fi'il? Isim atau fi'il? Yang mana yang membuka kalimat ini? Ad-dars, Zaidun. Sekarang muncul pertanyaan, ini Zaidun isim atau fi'il? Kenapa bisa dia isim? Apa alamatnya? Tanwin. Jadi dia isim. Kemarin masih ingat kaidah isim di awal kalimat
Kemudian dia ma'rifah tidak itu Zaidun. Ma'rifah berarti apa dia situ kedudukannya? Sebagai apa? Sebagai mubtada. Ingat kalau yang namanya mubtada cari apa? Cari khobarnya. Nah, ini kalau kita lihat ini kalimat ini, ternyata khobarnya nanti bukan berupa mufrad. Bukan berupa mufrad. Sekarang yaktubu kita mau teliti. Belum ikut tanya. Siapa itu? Denjeling. Kayaknya can denjeling ini. Ini fi'il apa namanya di denjeling? Itu. Fi'il apa namanya ini? Fi'il mudhari. Apa alamatnya? Dia fi'il mudhari. Ada huruf mudhara'anya. Mana? Ya, huruf iyanya. Kemudian ciri kedua, dia di dhammah karena tidak kemasukan alat penasab dan penjazm. Yaktubu ad-darsa. Ini kita belum pelajari ya. Kita langkai dulu. Jadi yaktubu ad-darsa. Sekarang mana khobarnya Zaid? Khobarnya Zaid dia berupa jumlah yaktubu darsa. Paham ini? Khobar berupa apa? Khobar berupa jumlah fi'liyah. Kenapa dinamakan khobar berupa jumlah fi'liyah? Ini ya khobarnya ini ya. Kenapa dinamakan khobar berupa jumlah fi'liyah? Karena diawali oleh fi'il. Paham Abu Rafi? Jadi nanti ini kalau kita belajar lebih lanjut, yaktubud darsa jumlatun fi'liyah fi mahalli raf'in khobar min mubtada Zaid. Paham ini ya? Jadi untuk saat ini khobar yaktubu ad-darsa. Khobar dari siapa? Khobar dari Zaidun. Kalau ditanya apa alamat rafa'nya? Tidak ada alamat rafa'nya. Dia hanya dikatakan fi mahalli raf'in, dalam kedudukan rafa'. Karena yang namanya khobar apa dia? Rafa', nasab atau jar? Rafa'. Makanya nanti fi mahalli raf'in, hanya dalam kedudukan rafa'. Kalau ditanya apa alamat rafa'nya? Tidak ada. Yang ditanyakan alamat rafa' itu hanya apa? Hanya khobar berupa mufrad. Adapun khobar berupa jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah, dan yang kedua nanti sisanya itu hanya fi mahalli raf'in. Paham ya? Apa tanda rafa'nya? Tidak ada. Langsung dia fi mahalli raf'in. Dia hanya dalam kedudukan rafa', tidak ada alamatnya. Mau dipaksakan ini isim apa? Tidak ada. Mau bilang dhammah, bukan dhammah, karena bukan isim mufrad. Ini paham ya? Contoh lagi, misalnya dalam Al-Quran, Allahu yabsutu ar-rizqa. Apa lagi? Liman yasha, sampai situ. Allahu yabsutu ar-rizqa. Perhatikan dalam ayat ini ayat ya, contohnya. Kalau ini tadi kalam biasa, ini ayat di dalam Al-Quran. Allahu yabsutu ar-rizqa. Allahu isim atau fi'il? Dia membuka kalimat atau tidak? Membuka kalimat. Apakah dia ma'rifah? Marfu'? Terpenuhi syarat? Berarti sebagai apa? Sebagai mubtada. Berarti kita sudah tahu mubtadanya. Langkah selanjutnya cari apa? Cari khobar. Begitu saja. Kalau sudah dapat mubtada, cari khobar. Kalau kita sudah capek-capek cari khobar, kemudian kita tidak dapatkan, berarti khobarnya mustatir, dihilangkan. Nanti akan lebih ditahu ya. Di mana? Belajar di MHN. Sekarang dia butuh apa ini Allah? Butuh khobar. Iya basutu fi'il apa ini? Fi'il mudhari apa? Fi'il mudhari apa?
Hah? Hah? Maklum atau majhul? Maklum. Dia fi'il mudhari maklum, ar-rizqonya nanti. Ini kan sudah fi'il mudhari maklum. Tinggal cari apa? Fa'il. Nanti kita belum pelajari ini. Fa'ilnya dia tersembunyi. Jadi Allahu yabsutu ar-rizqa. Allahu mubtada. Yabsutu ar-rizqa. Ini jumlah yabsutu ar-rizqa. Dia khobar. Khobarnya siapa? Khobarnya Allah. Bisa dipahami? Bisa ya? Siapa yang belum paham? Kenapa khobar berupa apa ini namanya? Khobar berupa jumlah fi'liyah. Kenapa dinamakan khobar berupa jumlah fi'liyah? Nah, karena khobarnya mulai dari sini ya, diawali oleh fi'il. Bisa dipahami Pak Firman? Kalau dicontoh di buku kan apa? Zaidun qama abuhu. Coba Pak Firman, perhatikan ini kalimat Zaidun qama abuhu. Zaidun ini Pak Firman isim atau bukan? Dia marfu atau mansub atau majrur? Masih ingat pembahasan marfu mansub? Marfu atau bukan ini? Lihat harokatnya. Marfu, ma'rifah atau nakirah? Ma'rifah. Di awal kalimat atau di akhir kalimat? Berarti apa dia? Sebagai mubtada. Ini koma lagi. Fi'il apa ini? Fi'il mudhari. Fi'il madi. Fi'il madi apa? Fi'il madi maklum. Ini kalau sudah dapat fi'il madi maklum, cari apa? Cari fa'il. Sudah kelihatan fa'ilnya dia di sini. Kalau yang tadi dua contoh tidak ada fa'ilnya. Ada tidak fa'ilnya di sini? Yang mana yang marfu di sini? Kalau tadi di sini mansub, makanya tidak boleh dikatakan fa'il. Di sini ada tidak yang marfu di sini? Ada. Apa? Abu. Apa tanda rafanya? Kenapa bisa waw? Asmaul khamsah. Sekarang abu ini sebagai apa? Jadi ini fi'il. Ini apa ini? Fa'il. Mana khobarnya Zaid? Qoma abuhu. Jadi jumlah ini dia khobar dari Zaid. Khobar apa namanya? Jumlah fi'liyah. Kenapa dinamakan khobar jumlah fi'liyah? Karena khobarnya diawali oleh fi'il. Ini dulu. Bisa dipahami? Siapa yang belum paham? Sarul belum paham Pak Sarul? Paham ini? Betul. Mudah aja ini. Karena berdempetan je khobarnya. Coba jauh-jauh nanti. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan sampai saat ini? Mana Pak Isa? Tasnya aja ada. Tidak ada? Yang mana? Zaidunnya? Kalau diganti jadi fi'il, tidak ada lagi mubtada. Maksudnya fi'il duluan tak? Misalnya kita bilang yaktubu Zaidun ad-darsa. Kalimat ini sama yang di bawah sebenarnya. Ini dan ini sama. Tapi secara kedudukan beda. Kalau secara makna sama dia. Kalau secara
makna. Hanya saja kalau dilihat dari secara lafadznya, kedudukannya berbeda. Yang di atas diawali oleh apa? Diawali oleh fi'il. Berarti ada tidak di sini kata yang berkedudukan sebagai mubtada? Ada? Tidak ada. Berarti hilang pembahasan mubtada dan khobar di kalimat yang pertama. Berarti apa yang ada? Yaktubu ini fi'il apa tadi? Fi'il mudhari apa? Maklum. Butuh apa yang namanya fi'il maklum? Butuh fa'il. Perhatikan di sini antara Zaidun dan ad-darsa ini sama-sama isim atau ada fi'il? Sama-sama isim. Ada yang marfu, ada yang marfu, ada yang mansub. Kira-kira mana di sini yang terpenuhi syarat fa'il? Zaidun. Karena syarat fa'il apa? Dia harus isim, harus marfu, dan harus terletak setelah fi'il maklum. Berarti Zaidun di sini sebagai fa'il, ad-darsanya nanti sama aja kedudukannya nanti, sama aja maknanya kalau mau diterjemahkan. Zaid sedang menulis pelajaran. Di sini Zaid dia sedang menulis pelajaran. Sama tidak maknanya? Sama aja. Tapi cara menerjemahnya beda. Kalau yang di atas Zaid dia sedang, sama aja. Sama aja. Hanya saja anunya yang berbeda apanya? I'rabnya. Sama-sama apa? Zaid dia sedang menulis. Menulis apa? Pelajaran. Bisa dipahami Pak Abdurrahman? Masih kurang-kurang sedikit. Kalau dia main, apa ini masih kurang kita dia main. Padahal semangat serius tadi. Kalau Pandi, mudah jadi Pandi. Dah? Iya. Mudah atau tidak Pandi? Mudah jadi. Terpaksa. Gak gasing. Baru kita datang. Ku jelaskan ulang ini. Contoh yang kemarin, daraba apa? Daraba Zaidun kalban. Kita ganti ya. Misalnya kita bilang Muhammadun, akhwatnya ini ya, yadribu kalban. Perhatikan ini kalimat untuk akhwat. Muhammadun yadribu kalban. Kalimat ini diawali oleh apa? Isim. Mana isimnya? Muhammad. Nah, Muhammad ini kan dia sudah isim. Apakah dia marfu? Marfu. Nakirah atau ma'rifah? Dia berada di mana? Berarti sebagai apa? Sebagai mubtada. Dan yang namanya mubtada dia butuh apa? Butuh khobar. Berarti harus dicari khobarnya. Sekarang langkah kedua, yadribu. Yadribu ini fi'il apa namanya? Fi'il mudhari. Maklum atau majhul? Maklum. Berarti kalau kita sudah tahu itlitin yadribu dia fi'il mudhari maklum, berarti kaidahnya apa? Kalau ada fi'il maklum, cari apa? Ada tidak fa'ilnya di situ? Nampak? Tidak ada, langsung tiba-tiba isimnya mansub. Berarti jangan diurusi itu. Jangan diurusi. Berarti kalban ini nanti. Yadribu kalban sebagai apa? Saya khobar dari Muhammad. Bisa tidak fiilnya duluan? Bisa. Tinggal dibalik. Yadribu Muhammadun kalban. Selesai jumlah fi'liyah. Mudah atau tidak ini? Abu Akif. Mudah. Tahu Pak Safi? Iya. Zaki mana? Alhamdulillah yang sudah mau ujian ya. Nanti ini migas masuk. Kalau susah kita, kalau ulangan matematika ini nanti ya ini migas. Nanti siapa ajar ki? Pak
Hasbi, bilang saya pasbi. Ada pertanyaan? Bilang saja kalau ada, biar kita ulang sedikit. Sisa 2 pembahasan khobar. Rencana ini malam kita habiskan isim-isim yang marfu. Karena mudah ji. Intinya kalau kita paham mubtada khobar, pembahasan 3 itu selanjutnya, khobarnya inna dan isimnya kana, nah, dan khobarnya la nafi, itu mudah semua. Karena dia masuk pada pembahasan mubtada khobar. Makanya harus paham ini. Tamikdat? Pas bagaimana? Paham? Alhamdulillah, apa ini? Alhamdulillah samar-samar. Ya, Pak Firman. Tidak kudengar suara tak? Saya ulang dari pembahasan mubtada. Iya. Langsung saya kaidah saja di. Iya, mubtada itu yang mana tadi ini mubtada? Ini yang ini saja kita. Yang namanya mubtada itu dia harus apa? Dia harus isim. Kemudian harus marfu. Isim marfu. Kemarin saya kasih kaidah mudahnya. Yang namanya mubtada itu dia isim di awal kalimat. Masa tidak tahu ki isim di awal kalimat? Pak Firman tahu di awal kalimat? Masa tidak tahu? Tahu kita? Nah, berarti situ kata Muhammadun yadribu kalban. Tidak, dia situ pembuka atau tidak? Pembuka di awal berarti ya. Dia isim atau bukan? Dia marfu atau tidak? Hah? Nakirah atau ma'rifah? Kita tidak dapat kemarin di. Kalau ada kata pertama ma'rifah, kata kedua nakirah, maka yang ini apa namanya? Yang ini yang ma'rifah namanya mubtada. Kalau ini berada di awal, kalau berada di awal pun. Jadi Muhammad di sini tadi ma'rifah dan nakirah, Pak Firman. Kenapa dia ma'rifah? Bukan itu alasannya. Ada berapa kemarin tanda-tanda ma'rifah? Pertama dhamir, yang kedua alam, yang ketiga isim isyarah, yang keempat isim mausul, yang kelima al-muhalla bi al, yang keenam al-mudhaf ila wahidin minal madhkurat. Sekarang yang itu Muhammad, dia apa itu? Kenapa ma'rifah? Dia al-alam, nama. Makanya dia ma'rifah. Bukan dibilang ma'rifah karena di awal kalimat, bukan ya? Karena ada nanti kalimat susunannya itu nakiro duluan. Ya. Berarti tidak meroja kita membahas nakiro ma'rifah ini. Itu masalahnya. Kalau ada mubtada, cari apa? Cari khobarnya, karena selalu dia bergandengan. Jadi ada berapa mit yang bergandengan? Ada fi'il maklum, siapa pasangannya? Fa'il. Fi'il majhul, apa pasangannya? Naibul fa'il. Mubtada, apa pasangannya? Khobar. Masing-masing ada pasangannya, bayat. Ya. Jadi pembagian ini memang sudah diteliti, masing-masing memiliki pasangan untuk memudahkan. Paham ya? Iya, untuk memudahkan. Ada pertanyaan lagi selain Pak Firman? Abu Hana mana? Tidak pernah muncul batang hidungnya. Sibuki. Kenapa istrinya yang larang? Ganti. Maksudnya ganti tempat belajar. Ibnu, paham Ibnu? Siapa yang belum paham? Bertanya Ki Zaki. Kalau tidak paham, dijeling. Depan diketawa-ketawa aja berarti mudah jadi ya.
Gampang ini Pandi. Ustadz Tubaid saja di kitab ketiga baru paham. Di kitab pertama geleng-geleng kepala juga. Karena yang ajar beliau dulu Ustaz Khidir. Karena Ustaz Khidir dulu mengajar, nah bahas cepat ji. Yang penting cepat selesai kitab. Ada pertanyaan? Selesaikan ini dia, 2 baru supaya kita nanti masuk setelah Isya masuk pembahasan baru. Karena yang 2 ini mudah ji. Sisanya 2 apa lagi? Khobar berupa apa? Zarab dan jar majrur. Jangan lagi. Enggak ji. Ini ji. Pasti mau kita doakan dah. Yang kedua apa? Zarab. Zarab ini ada berapa? 2. Ada zaman dan ada makan. Misalnya kita mengatakan jalasa as-sawmu sudah azan ya. Ini modul as-sawmu yawma al-khamis. Mana pembuka? As-sawmu. Ini pembuka kalimat. Sekarang muncul pertanyaan kedua, isim atau fi'il? Isim. Apa alamatnya dari isim? Alif lam. Mau Pak Firman? Alif lam. Marfu atau bukan? Marfu. Kalau dikatakan marfu langsung lihat huruf terakhirnya, harokatnya. Marfu atau bukan? Marfu. Apa tandanya? Dhammah. Kenapa dhammah? Isim mufrad. Ma'rifah atau nakirah? Apa alamat ma'rifahnya? Alif lam. Al-muhalla bi al. Berarti as-sawmu sebagai apa? Sebagai mubtada. Sekarang mana yang berkaitan dengan waktu? Yauma. Paham ya? Berarti yauma di sini sebagai khobar. Khobarnya siapa? Itu yang yaumal khamis langsung. Yaumal khamis khobarnya siapa? Khobarnya as-sawm. Selesai ini. Karena zarf kan berkaitan dengan waktu. Jadi cari yang waktunya. Kalau al-khamisi kata lain, kenapa dikasrah? Tapi yaumal khamis dia zarf, kedudukannya sebagai khobar dari mubtada, khobar dari as-sawm. Contoh kedua di buku Zaidun amama al-ustadi. Zaidun di situ sebagai apa? Sebagai mubtada. Mana khobarnya Zaid? Jangan amama saja, amama al-ustadi. Langsung semua, amama al-ustadi. Zaid berada di depan ustad. Khobarnya Zaid apa? Di depan ustad. Yang kedua, jar majrur. Ini kalau jar majrur berarti ada huruf jar. Zaidun fid dari. Mana huruf jarnya situ? Fi. Berarti otomatis nanti kita harus tahu apa saja huruf jar. Berarti yang mana khobarnya Zaid di situ? Fid dari. Untuk saat ini itu ya. Ya, hanya saja nanti di kitab kedua beda nanti kedudukannya. Khusus ini zarf dan jar majrur, kalau dia ada pada mubtada maka dia memberikan faidah bahwasanya ada khobar yang dihilangkan. Bukan dia menjadi khobar. Dia ada kalau masuk pada mubtada, misalnya ada mubtada, kemudian ada jar majrur atau ada zarf, berarti dia memberikan faidah bahwasanya nanti ada khobar yang dihilangkan. Tapi untuk saat ini dia dikatakan sebagai khobar.
karena masih dasar ya, naik di lantai kedua.